Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Saputra. Saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang frasa penyuluhan. Frasa merupakan pandangan hidup atau landasan pemikiran yang berdasarkan pada kebijakan moral tentang apa yang akan diharuskan diterapkan dalam perilaku Dhamana dan Bhatnagar 1980 dalam buku penyuluhan pembangunan kehutanan 1996. Oleh karena itu, falasa dalam penyuluhan kehutanan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Falasa penyuluhan yang dikembangkan dikenal dengan istilah 3T, yaitu truth, kebenaran, bahwa bahan materi penyuluhan harus merupakan kebenaran, yakni berasal dari penelitian yang telah diuji, bukan sekedar suatu asumsi atau dugaan, diuji secara lokal dan oleh waktu. B. Terus keyakinan bahwa bahan materi penyuluhan harus telah diyakini oleh penyuluhan sendiri akan dapat memberikan perbaikan atau keuntungan ekonomis. 3. Touch pendidikan bahwa penyuluhan sebagai pendidikan non-formal bagi petani dan keluarganya harus berpotensi pada perubahan perilaku demi pemeliharaan dan perbaikan kehidupan. Falasa penyuluhan ditinjau dari konsepsi pendidikan adalah: A. Belajar sambil berbuat, learning by doing. B. Percaya terhadap apa yang dilihat, seeing is believing. C. Berpotensi pada pemecahan masalah, problem solving oriented. Dalam buku penyuluhan pembangunan kehutanan 1996 dirumuskan bahwa penyuluhan harus selalu berpotensi pada A. Kebutuhan secara penyuluhan, B. Kemandirian secara penyuluhan, C. Kesejahteraan sasaran penyuluhan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farmutri Nawawi dari kelompok 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang falsafah penyuluhan. Falsafah merupakan pandangan hidup atau landasan pemikiran yang didasarkan pada kebijakan moral tentang apa yang akan dan harus diterapkan dalam perilaku Dhamma dan Bhatnagar 1980 dalam buku penyuluhan pembangunan kehutanan tahun 1996. Oleh karena itu, falsafah dalam penyuluhan kehutanan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Falsafah penyuluhan yang dikembangkan dikenal dengan istilah 3T, yaitu truth atau kebenaran, bahwa bahan atau materi penyuluhan harus merupakan kebenaran, yakni berasal dari penelitian yang telah diuji, bukan sekedar suatu asumsi atau dugaan, yaitu diuji secara lokal dan oleh waktu. B. Trust keyakinan bahwa bahan atau materi penyuluhan harus telah diyakini oleh penyuluhnya sendiri akan dapat memberikan perbaikan atau keuntungan ekonomis. Yang ketiga, teach atau pendidikan bahwa penyuluhan sebagai pendidikan non-formal bagi petani dan keluarganya harus berorientasi pada perubahan perilaku demi pemeliharaan dan perbaikan kehidupan. Falsafah penyuluhan ditinjau dari konsepsi pendidikan adalah: A. Belajar sambil berbuat atau learning by doing. B. Percaya terhadap apa yang dilihat, seeing is believing. C. Berorientasi pada pemecahan masalah atau problem solving oriented. Dalam buku penyuluhan pembangunan kehutanan tahun 1996 dirumuskan bahwa penyuluhan harus selalu berorientasi pada A. Kebutuhan sasaran penyuluhan, B. Kemandirian sasaran penyuluhan,
C. Kesejahteraan sasaran penyuluhan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedinejad, kelas 10B. Saya akan membacakan pendapat Dahama dan Bhatnagar dalam buku Penyuluhan Pembangunan Kehutanan tahun 1996. Ada 12 prinsip dalam penyuluhan, yaitu A. Sesuai minat dan kebutuhan. B. Melibatkan organisasi masyarakat bawah. C. Menyesuaikan dengan keragaman budaya. D. Menuju pada perubahan budaya. E. Selalu membangun kerjasama dan partisipasi. F. Demokrasi dan penerapan ilmu. G. Belajar sambil bekerja. H. Penggunaan metode yang sesuai. I. Menumbuhkan kepemimpinan. J. Spesialis yang terlatih. K. Perhatian kepada segenap keluarga. I. Mewujudkan kepuasan sasaran penyuluhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianto dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Ahmad Binejad. Makna yang terkandung dari prinsip penyuluhan ditinjau dari pihak sasaran adalah A. Petani pelaku utama belajar secara sukarela. B. Materi penyuluhan didasarkan atas kebutuhan petani dan keluarganya. C. Secara potensi, keinginan, kemampuan, kesanggupan untuk maju sudah ada pada petani, sehingga kebijaksanaan suasana fasilitas yang menguntungkan akan menimbulkan kegairahan petani untuk berikhtiar. D. Petani tidak bodoh, tidak konservatif. Petani mampu belajar dan sanggup berkreasi. E. Belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif. Apa yang dikerjakan dialami sendiri akan berkesan dan melekat pada diri petani dan menjadi kebiasaan baru. Dan yang terakhir, belajar dengan melalui pemecahan masalah yang dihadapi adalah praktik dan kebiasaan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik akan menjadikan petani seseorang yang berinisiatif dan bersawadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farud Alif dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan prinsip penyuluhan. Prinsip penyuluhan sesungguhnya adalah suatu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan paling tidak 13 azas yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai berikut. A. Penyuluhan berasaskan demokrasi adalah penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara pemerintah, pemerintahan daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya. Kedua, penyuluhan berasaskan manfaat adalah penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapat, dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Penyuluhan berasaskan kesetaraan adalah hubungan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar. 4. Penyuluhan berasaskan keterpaduan adalah penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antara kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 5. Penyuluhan berasaskan keseimbangan adalah setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat. Pengerusutaman gender, keseimbangan pemanfaat sumber daya, dan kelestarian lingkungan. 6. Penyuluhan yang berasaskan keterbukaan adalah penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku dan usaha. 7. Penyuluhan berasaskan kerjasama adalah penyelenggaraan penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan kehutanan serta seekor lain yang merupakan tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat. 8. Penyuluhan berasaskan partisipasi adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan secara
aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. 9. Penyuluhan berasaskan kemitraan adalah penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh. Ke-10. Penyuluh berasaskan keberlanjutan adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus-menerus dan berkeseimbangan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku utama dan perilaku usaha semakin baik. 11. Penyuluhan berasaskan berkeadilan adalah penyelenggaraan yang memposisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapat pelayanan secara profesional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. 12. Penyuluhan berasaskan pemerataan adalah penyelenggaraan penyuluhan harus dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan segenap lapisan pelaku utama dan pelaku usaha. 13. Penyuluhan berasaskan bertanggung gugat adalah evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatan dapat dijadwalkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.